Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang kreativitas dan inovasi dalam bisnis yang kita akan tertuju pada model bisnis yang berkelanjutan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu model bisnis berkelanjutan? Model bisnis berkelanjutan adalah pendekatan strategi dalam merancang dan juga menjalankan bisnis yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Model ini bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan sambil memperhatikan dan juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Nah, dalam model bisnis berkelanjutan ini diintegrasikan ke dalam setiap aspek operasional dari perusahaan, termasuk pengelolaan sumber daya rantai pasokan, kemudian desain dari produk, layanan pelanggan, dan juga strategi dari pemasaran. Fokusnya bukan hanya pada keuntungan finansial jangka pendek saja, tetapi juga pada pertumbuhan yang bertanggung jawab, kesejahteraan karyawan, dan juga keadilan sosial bagi pelestarian lingkungan. Jadi kita akan membahas tentang model bisnis berkelanjutan yang berhubungan dengan lingkungan. Utama dari model bisnis berkelanjutan termasuk dari yang pertama adalah kesadaran lingkungan. Nah, kesadaran lingkungan sendiri adalah sangat penting karena dapat menjaga lingkungan dan meminimalisir jejak dari karbon serta dampak negatif dari lainnya. Kemudian yang kedua, itu adalah integrasi sosial, yaitu memperhitungkan dampak sosial dan juga kegiatan bisnis termasuk kesejahteraan karyawan, hak asasi manusia, dan kontribusi terhadap komunitas lokal. Selanjutnya adalah efisiensi sumber daya. Nah, kita mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan juga bahan baku melalui praktik yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan pastinya. Dan selanjutnya adalah inovasi keberlanjutan, itu adalah mendorong inovasi dan juga pengembangan pada produk, proses produksi, kemudian teknologi yang mendukung tujuan berkelanjutan. Selanjutnya adalah transaksi dan juga pelaporan, yaitu memberikan informasi terbuka dan transparan kepada pemangku kepentingan tentang kinerja lingkungan, sosial, dan juga ekonomi dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah kemitraan dan kolaborasi. Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemasok, mitra bisnis, organisasi non-profit, dan juga menciptakan solusi bersama dengan keberlanjutan. Kalau tadi kita membahas tentang karakteristiknya, dan sekarang kita akan membahas tentang tantangan dalam menerapkan model bisnis berkelanjutan. Yang pertama, ada biaya awal yang tinggi. Nah, mengimplementasikan praktik-praktik berkelanjutan seiring berjalannya waktu itu sangat memerlukan investasi awal yang signifikan. Misalnya adalah teknologi baru dan juga perubahan nih dalam rantai pasokan yang dapat menjadi hambatan bagi banyak perusahaan. Nah, yang kedua adalah ketergantungan pada sumber daya konvensional. Nah, terkadang sulit untuk beralih sepenuhnya ke sumber daya terbarukan atau bahan baku ramah lingkungan karena ketergantungan yang masih tinggi terhadap sumber daya dan praktik konvensional. Nah, selanjutnya adalah ketidakpastian regulasi, perubahan dalam peraturan lingkungan, kebijakan pemerintah, dan juga standar industri dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan tersebut. Selanjutnya adalah kesulitan pengukuran dan juga pelaporan, yaitu mengukur dampak dari lingkungan dan juga sosial perubahan dengan akurat, serta menyusun laporan yang sesuai dengan standar internasional dapat menjadi tantangan tersendiri pastinya. Selanjutnya adalah resistensi internal. Tidak semua karyawan itu mungkin sepenuhnya mendukung nih terhadap perubahan dari berkelanjutan, sehingga mungkin perlu mengatasi resistensi internal. Nah, itu dia beberapa tantangan yang dapat dihadapi di saat kita akan beralih membuat sustainable atau berkelanjutan dalam perusahaan. Ya, banyak sekali tantangan, namun di balik tantangan tersebut terdapat beberapa solusi pastinya. Jadi kita akan membahas tentang model bisnis ya. Kalau tadi kita membahas tentang model bisnis keberlanjutan, sekarang ini kita akan membahas tentang model bisnis aja nih. Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu menciptakan, menyerahkan, dan juga menangkap nilai dalam kegiatan operasional.
Ini mencakup elemen seperti sumber daya, kegiatan, mitra, pelanggan, dan juga penawaran nilai perusahaan dalam konteks sustainable driven innovation. Nah, model bisnis ini berkelanjutan untuk mendapatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fokus utama dengan mempertimbangkan dampak positif terhadap lingkungan dalam setiap aspek operasional. Nah, yang kita ketahui ya bahwasannya saat ini di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang kurang masih memperhatikan terhadap lingkungannya. Sehingga kita harus bisa nih mempunyai inovasi baru dalam menciptakan suatu perusahaan. Nah, salah satunya adalah dengan membangun sustainable perusahaan yang khawatir dengan lingkungan atau yang memprioritaskan lingkungan. Mungkin ada beberapa tadi bahan yang sudah kita jelaskan juga yang terhadap karakteristik dan juga tantangannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang praktik-praktik ramah lingkungan. Teman semua, kita akan bahas tentang praktik-praktik dari ramah lingkungan. Ada beberapa praktik ramah lingkungan yang dapat dikenalkan dengan model bisnis yang berkelanjutan. Salah satunya adalah penggunaan energi terbarukan. Nah, kita menggunakan sumber energi konvensional dalam energi terbarukan. Misalnya, kita menggunakan angin atau kita menggunakan biomasa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, lama-lama kan namanya fosil itu didapatkan dari minyak, dari bahan yang sudah bertahun-tahun adanya. Dan jika terus digunakan, maka akan habis sumber daya tersebut. Maka kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang energinya itu terbarukan atau energinya tidak akan habis. Contohnya adalah angin dan juga sinar matahari. Selanjutnya adalah pengurangan dari limbah. Mengimplementasikan strategi pengurangan limbah melalui daur ulang, pengurangan pemakaian material, sekali pakai, dan juga penerapan teknologi pengelolaan limbah yang efisien. Kita harus bisa mengelola limbah, karena hal ini dapat mempengaruhi dari perusahaan kita juga, apakah dapat mencemari lingkungan atau tidak. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, kita harus bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air, bahan baku, dan juga energi melalui teknologi yang lebih efisien dan juga praktik pengolahan yang bijak. Tadi sebenarnya sudah kita bahas di dalam karakteristik, cuman kita lebih perjelas lagi di dalam penjelasan di sini. Selanjutnya adalah penggunaan bahan baku daur ulang. Kita harus bisa nih memanfaatkan bahan baku daur ulang. Sumber daya yang diperbarukan dapat mengurangi dampak eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya adalah transportasi hijau. Nah, teman-teman, menarik nih, ada transportasi hijau, yaitu mengadopsi transportasi yang ramah lingkungan seperti penggunaan armada kendaraan listrik atau penerapan strategi pengiriman yang lebih efisien untuk mengurangi emisi gas buang. Nah, ini dia, transportasi hijau ini tidak hanya berpengaruh pada perkembangan di Indonesia saja, namun juga bisa diterapkan dalam perusahaan. Bahas terkait beberapa informasi mengenai perusahaan sustainable. Di sini kita akan bahas tentang solusi inovatif untuk mengurangi dampak dari lingkungan. Beberapa solusi inovatif yang dapat diperkenalkan dengan model bisnis yang berkelanjutan meliputi yang pertama adalah pengembangan teknologi pembersih lingkungan. Nah, pengembangan teknologi inovatif untuk membersihkan polusi udara, air, dan juga tanah, serta mengelola limbah dengan cara yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Banyak sekali saat ini penggunaan gas dalam perusahaan itu melebihi kapasitas. Dan mungkin hal tersebut menyebabkan asap yang muncul itu adalah salah satu karbon dioksida yang sangat buruk bagi manusia. Sehingga mereka mengakalinya dengan biasanya membakar gas yang keluar tersebut atau asap yang keluar tersebut untuk mengurangi pencemaran terhadap udara. Namun hal ini harus bisa kita rombak dengan pengubahan teknologi pembersih lingkungan, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi itu dengan baik dan juga tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah desain produk berkelanjutan. Pastinya kita akan merancang produk dengan siklus hidup yang panjang, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan juga mempertimbangkan dampak lingkungan. Tapi kita juga desainnya tahap desain hingga akhir pemakaian. Nah, jadi kita di sini tidak hanya memanfaatkan barang-barang dan juga teknologinya saja, namun kita juga harus bisa membuat desain yang berkelanjutan. Desain yang berhubungan dengan tidak mencemari berbagai aspek di lingkungan, dan kita juga
mungkin akan bisa mengurangi plastik. Nah, sampah plastik itu sangat berbahaya bagi alam sekitar karena tidak dapat terurai atau terurainya sangat lama. Jadi kita harus bisa mewaspadai hal tersebut. Dan sensor dan IoT untuk pemantauan lingkungan. Nah, mengintegrasikan sensor dan juga teknologi Internet of Things dalam operasi bisnis untuk pemantauan dan juga pengelolaan yang lebih efektif terhadap dampak lingkungan. Nah, saat ini sudah sangat besar sekali suara terhadap IoT atau Internet of Things. Nah, kita juga harus bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai inovasi dalam perusahaan. Selanjutnya adalah sistem manajemen energi cerdas. Nah, kita dapat menerapkan sistem manajemen energi cerdas yang memungkinkan pemantauan dan juga pengoptimalan konsumsi energi secara real time dan infrastruktur perusahaan. Dan yang kelima adalah kemitraan inovasi dengan lembaga lingkungan, yaitu bermitra dengan organisasi non-profit dan juga lembaga riset lingkungan untuk mengembangkan solusi inovasi yang lebih efektif dan juga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kita juga harus bisa bermitra dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan lingkungan, sehingga kita dapat mengetahui riset bagaimana sih cara kita untuk membuat perusahaan yang sesuai, kemudian perusahaan yang ramah terhadap lingkungan. Melalui penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dan juga solusi dari inovatif tersebut, sebagai sebuah model bisnis dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sambil tetap berusaha untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Jadi pesannya adalah kita bisa menggunakan sustainable dalam perusahaan dan kita bisa menyelamatkan lingkungan walau kita mempunyai perusahaan. Dengan kita penerapan yang sudah dijelaskan terlebih dahulu tadi, sehingga kita bisa mengoptimalkan terlebih lagi terhadap lingkungan kita. Kita harus tetap bisa menjaga bumi kita agar tetap bisa kita gunakan hingga nanti, dan kita juga bisa menerapkan segala hal. Kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik untuk meningkatkan bumi kita agar terselamatkan dalam segala bencana. Tetap menjaga lingkungan dan tetap bisa berkontribusi untuk bumi. Terima kasih.